وعلى آله وصحبه وتابعين النور dan atas keluarganya dan sahabatnya dan sekalian yang mengikut akan jalan mereka itu. Ba'du, kemudian daripada itu Waba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syaikh Al-Madani Khalifah Salman radhiyallahu anhu, ketahui oleh Muhammad sekalian saudara-saudaraku, manakala aku mendengar, aku melihat cerita manaqib aulia, ya ini kebagusan aulia, maka turun beberapa rahmat dan aku lihat pula beberapa murid-murid yang mengarang akan manaqib gurunya dan dibacanya pada tiap-tiap tahun, yaitu pada hari wafat gurunya, serta membaca Quran dan sedekah lagi serta orang banyak. Maka sukalah aku mengerjakan seperti demikian sekedar pahamku yang bodoh, serta aku himpunkan setengah karomah guruku Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu al-jami' baina syari'ati wa thariqah, yaitu kutub pada negeri Madinatul Rasul. Pada masa itu lagi pula menunggu pintu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang hendak ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada minta izin kepadanya, maka adalah ziarahnya itu sia-sia sekalipun zahirnya sah. Maka adalah tabiatnya Tuhan Syekh Muhammad Saman itu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan pada sekalian orang fakir miskin, lagi suka berkhidmat kepada orang yang alim dan orang yang menjalani jalan thariqah dan haqiqah dan kepada aulia Allah dari kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada maqam mursyid. Itulah pekerjaan dan kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya dan melazimkan masyahadah dan muraqabah pada tiap-tiap waktu dan ibadah dan meninggalkan adatnya yang jahat dan melawan ia akan hawa nafsunya sekalipun daripada yang halal, dan tiada tidur daripada malam melainkan sedikit jua, yakni apabila ditaruh kepalanya di atas bantal maka ia keluh kesah seperti orang yang sakit, dan apabila waktu sahur maka bangunlah ia daripada tidurnya, lalu ia beribadah duduk itu hingga waktu subuh, lalu ia bersembahyang subuh, kemudian daripada itu membaca ratib hingga terbit matahari, lalu ia sembahyang sunnatul isra. Apabila sampai seperempat hari maka bangkit sembahyang sunnatul duha dan membanyakkan ia akan puasa sunnah karena riyadhah, ya ini supaya biasa. Maka kerjaan semua itu di masa belum baliknya. Syahadat di masa itulah ia disuruh makan oleh orang tuanya akan makanan di atas hidangan, maka disangka oleh orang tuanya dimakannya yang demikian itu, maka tiba-tiba diangkatnya tempat makanan itu, maka dilihat seperti belum dimakannya. Kemudian pergi orang tuanya kepada guru mengaji Quran mengadukan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Katanya diberi makanan pada tiap-tiap hari, manakala ia sudah makan maka dilihat makanannya seperti tiada dimakannya. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu dan jangan syak, sebenar-benarnya anakmu itu waliullah, dan lagi adalah ia pada ketika musim dingin apabila ia tidur di atas tikar yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu mengambil akan air kemudian dibersihkan di atas tubuhnya sendiri supaya tiada bisa tidur dari dinginnya ini. Dan lagi adalah ia tatkala orang tuanya memberi pakaian akan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu dengan kain putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas ketika belum baliknya, maka dicarinya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya, hai ayahanda, yang demikian itu ditegak oleh hukum syara, tiada ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan lagi adalah halnya di dalam zikrullah siang dan malam. Lagi suka uzlah, yaitu jauh daripada manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke baqi
dan pada waktu petang ziarah ke makam segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke makam sekalian sahabat-sahabat, lalu ia zikrullah dan membaca Quran pada tempat itu, dan adalah bidayahnya yaitu permulaan menjalani jalan thariqat, memakai pakaian yang bagus. Kemudian maka datang kepadanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani membawa baju jubah putih, padahal di dalam khalwat, maka dipakaikannya akan Tuan Syekh Muhammad Saman daripada pakaian yang lain. Maka adalah ia menanamkan diri fi ardil umur, yakni menutupi ilmunya dengan kezahirkan kejahilannya, serta suka ia akan bersuci. Maka datang perintah daripada Hadratul Rasul menyuruh ia menzahirkan ilmunya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kezahiran matahari ketika naik tengah-tengah. Kemudian datanglah beberapa orang dari pihak negeri lain ke Madinatul Rasul dengan sebab mendengar pengkhabaran itu, lalu mereka itu mengambil thariqah kepada Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, dan dapat beberapa hadiah orang daripada beberapa negeri yang berkirim emas dan perak kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya. Manakala datang kiriman itu, maka lantas dibagikannya kepada fakir miskin, tiada ditinggalkannya pada tangannya hingga habis. Maka katanya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu kepada murid-muridnya, janganlah kamu sekalian mangkir kepada ahli Madinah yang ia sudah mangkir kepada aku di waktu ini, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinah. Tiada seorang daripada zaman sekarang yang zahir seperti kezahiranku daripada ahli wilayah dan irfan. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini, niscaya banyaklah ahli Madinah yang sesat. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman, barang siapa yang membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi, 4 kali berturut-turut. Kemudian daripada sembahyang subuh, niscaya ia adalah orang itu masuk jumlah kutub. Lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tiada naik martabatku melainkan sebab aku melazimkan membaca doa ini pada tiap-tiap sudah sembahyang subuh 4 kali berturut-turut. Dan demikian lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, lazimkanlah oleh kamu akan sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan banyakkan zikrullah dan syuhud dan muraqabah dan membaca Quran dan sholawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membaca istighfar dan banyak bersedekah, karena yang demikian itu memberi taksir pada mati. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, bukannya yang bernama guru itu yang mengerasi akan muridnya atas memerintah beribadah, akan tetapi adalah yang bernama guru itu yang menaikkan akan muridnya daripada karomah, akan pekerjaan dunia kepada derajat yang tinggi, yaitu akhirat. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman, barang siapa mengambil thariqah kepadaku serta diamalkannya, niscaya tiada didapatnya di dalam dunia fana ini dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala, dan dapat syahadat ketika sakaratul maut, dan diluaskan rezekinya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, aku berkata seperti yang dikata oleh Sayyidi Abdul Qadir Jailani, barang siapa menyeruku ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali, niscaya hadirlah dengan kasaku menolongnya akan kesusahan dunia akhirat bagi orang yang menyeru itu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu,
tiada mati, tetapi berpindah kami daripada negeri dunia yang zuhir ini kepada negeri yang tersembunyi. Apabila mati kami daripada penglihatanmu, maka datanglah ziarah kepada kubur kami, berzikirlah kamu, maka bahwasannya kami dengar dan kami lihat, dan duduklah serta kamu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fayahabazan naqlatu wan na'imu syarman. Artinya hanya dijadikan kamu kekal, dan bahwasannya dipindahkan kamu daripada satu negeri kepada satu negeri maka yang sebaik-baik pindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa makan akan makanan kami, maka masuklah ia ke surga, dan barang siapa yang masuk di rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala akan sekalian dosanya. Syahadat adalah hal Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu yang mengobarkan kepada orang akan nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala, karena ia menurut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul insi wal jin. Apabila datang nikmat karena menurut firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, artinya obarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberi padamu. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, maka adalah karunia Tuhanku padaku bahwa menjadikan aku penunggu pintu hadiratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada karunia Tuhanku padaku bahwa ia menjadikan daku pada zaman sekarang rahmat atas segala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga atas kafir tiada menjadikan aku akan bala atas mereka itu. Dan tersebut pada Mukhtasar ini setengah daripada keramatnya, dan jikalau hendak mengetahui segala keramatnya radhiyallahu anhu, maka lihat olehmu pada kitab Manaqib Kubra, karena keramatnya tiada terhingga akan banyaknya. Tetapi yang aku sebutkan pada Mukhtasar ini sekadar menjadi lantaran turun rahmat atas sekalian orang yang hadir mendengar. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrul awliya tanzilur rahmah, artinya bermula menyebut karamah awliya itu turun rahmat. Maka memadailah sebagai ini bagi orang yang percaya. Sahadat setengah daripada karamahnya Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, dikeluarkan namanya itu daripada Lauhul Mahfuz, sebagaimana yang tersebut di kitab Tabaqat Sayyidi Ahmad Syarnubi, yaitu setengah daripada Waziro Mahdi. Dan setengah daripada karamatnya radhiyallahu anhu, yaitu mengobarkan dengan dia Muqrarun Abdul Mu'in tatkala berlayar dari negeri Suwais ke negeri Hijaz. Tatkala sampai di tengah laut, maka kelihatan mega hitam, kemudian maka turun angin topan hingga hampir karam kapal itu. Maka takutlah aku sehabis-habis takutku, kemudian datang di dalam hatiku ilham, maka berdirilah aku pada luar kapal, maka berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Mahdi, ya Saman, ya Mahdi, ya Saman, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat orang dua datang berjalan di atas air hingga sampai ke kapalku. Yang satu memegang pada pihak kanan dan yang satu memegang pada pihak kiri. Maka matilah angin dan ombak itu dengan berkah orang dua itu, serta sampai aku ke negeri Hijaz dengan selamat. Dan setengah daripada karamatnya Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu telah mengobarkan seorang raja soleh lagi zuhud, Maulana Said Idris At-Takaki, tatkala ia menuju daripada negeri Suwais dan laut dengan maksud haji Baitullahil Haram dan hendak ziarah kubur Rasulullah
Syekh Muhammad Saman beberapa masanya. Maka tatkala aku hendak pulang ke negeri Mekkatul Musyarrafah, maka mengadu aku pada Tuhan Syekh Muhammad Saman. Lalu aku mengobarkan kepadanya, hai Tuhan kami, ada di dalam negeri kami raja yang sangat sulim mengerasi harta orang. Maka ajarilah hai Tuanku suatu asma Allah Ta'ala yang boleh menolongi kejahatan mereka itu. Maka jawab Tuhan Syekh Muhammad Saman, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Kemudian aku ulangi pula perkataan itu 2 kali. Maka jawabnya seperti perkataan dahulu juga. Maka heranlah di dalam hatiku, aku minta suatu dari asma Allah Ta'ala yang boleh menolongi kesoliman raja-raja itu. Maka jawabnya, sebut namaku 3 kali. Tiba-tiba diketahui gerak hatiku. Maka katanya, adakah lupa engkau tatkala perahumu naik di atas karang, maka engkau sebut namaku 3 kali. Maka lantas dilepaskan oleh Allah Ta'ala daripada pecah. Maka aku tersungkur, lalu aku cium kedua tapak kakinya, serta aku sebut hanya Tuhanku, memadailah pengorbanan Tuhanku kepada hamba. Kemudian aku pulang ke Mekkatul Musyarrafah hendak mendapatkan haji. Lalu aku pulang ke negeriku. Apabila datang suatu kejahatan daripada raja-raja itu, maka aku berhadap kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, serta aku sebutkan namanya 3 kali. Dari itu dengan berkatnya dilepaskan oleh Allah Ta'ala daripada kejahatan, dan setengah daripada keramatnya barang yang mengobarkan akan dia oleh Sayyidi Muhammad oleh Sa'ab al-Madani. Tatkala aku di Mekkatul Musyarrafah, maka berbuatku hendak beranak dan lebih sangat sukarnya. Padahal ketika itu tiada seorang dukun, maka sangat susah hatiku. Kemudian daripada sudah habis ikhtiarku, maka aku baca Fatihah kepada Tuan Syekh Muhammad Saman hingga selesai daripada membaca waja'alna min kulli dhaimin farajan wa min kulli hammin wa bala'in makhruja. Maka aku hendak membaca yang kemudiannya daripada itu, maka tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman hadir di hadapanku. Lalu ia berkata, sebut dan ulangi olehmu akan dia kirap-kirap 3 kali. Maka aku ulangi, maka beranaklah perempuanku itu dengan mudah berkah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada keramatnya bahwasanya Syekh Abdullah Basyari disangka orang yang salah perbuatannya, maka dibui ia di dalam penjara serta dirantai pada malam 7 libur hari bulan Ramadan di Mekkatul Musyarrafah. Bidaris sa'adah, maka lantas ia baca tawasulnya Tuan Syekh Muhammad Saman hingga sampai ya Rabbi wa fidil amdir jami Muhammadin syahiri bisamani. Lagi berteriak sehabis-habis suaranya, ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali. Maka jatuhlah rantai besi itu daripada lehernya. Maka rantai itu dipulangkan pada penjaga penjara itu hingga 3 kali di dalam 3 malam. Maka ia baca pula serta berteriak seperti dahulu juga. Maka jatuh lagi rantai besi daripada lehernya. Maka lantas dilepaskan daripada penjaranya, lalu dibalikan lagi diberinya harta. Maka adalah diketahuinya daripada murid Tuan Syekh Muhammad Saman. Lalu ditanyanya tatkala duduk di babu ziyadah, apa yang kau lihat tatkala engkau di dalam penjara itu? Maka katanya, tatkala aku menteriakkan ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali, aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu berdiri ia di hadapanku lagi marah. Manakala aku pandang akan dia, tersungkurlah aku, lalu lupa daripada jasadku seperti kelengar. Manakala aku ingat daripada itu, maka aku dapat rantai besi itu sudah jatuh dari leherku. Dan setengah daripada karamahnya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu
di tengah hutan, maka tiba-tiba bertemu kami dengan beberapa orang penyamun. Semuanya orang itu di atas kuda serta senjatanya, yaitu daripada orang Qati'atut Thariq. Maka susahlah aku sehabis-habis susahku hingga kami menyangka tidak bisa kembali lagi. Maka kami berhadap kepada Tuhan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Sahadan maka cukuplah sebagian keterangan ini karomahnya Tuhan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu bagi orang yang hendak mengambil berkahnya. Dan jikalau berkah yang lebih panjang, maka hendaklah melihat pada manaqib kubro wallahu a'lam. Dan adalah ketika diperanakan Tuhan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 1189 hari Arba, 2 hari bulan Dzulhijjah al-Mabruk, dan kuburnya di Baqi, hampir kubur-kubur segala istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang membaca manaqib Tuhan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu pada tiap-tiap tahun dengan orang banyak serta membaca Quran dan tahlil dan sedekah, apalagi dikerjakannya pada hari wafatnya, yaitu disaya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rezekinya yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat. Lagi disampaikannya oleh Allah taala akan segala hajatnya min umuri dunia wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,